Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita akan lanjutkan pada pagi ini kajian surat At-Tin. Insyaallah tamat surat At-Tin di pagi hari ini. Nanti bulan depan kita akan beralih ke ayat yang lain. Insyaallah programnya adalah masih dalam pendidikan keluarga, tapi mungkin bukan per surat, per ayatnya, tapi akan diambil dari beberapa ayat. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat yang ditadabbari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Fama maka yukadzibu ka, yukadzibu mendustakan ka kepadamu, ba'du setelah. Itu biasanya kalau di dalam Al-Quran dengan menggunakan mabni dhammah itu menunjukkan apa yang telah dibicarakan pada waktu yang lalu. Jadi ba'du itu setelah apa yang disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi biasanya kan min ba'di kalau pakai min. Jadi kalau ba'du itu ba'dahu, setelah yang telah dibicarakan sebelumnya. Itu kalau setelah, tapi kalau sebelum qablu. Qablu itu sebelum yang diceritakan. Ba'du setelah apa yang disampaikan. Jadi kalau setelah apa yang disampaikan, mulai dari tin, zaitun, turi sinin, baladil amin, kemudian khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dalam surat At-Tin itu kita mengenal ayat-ayat kauniyah dan insaniyah. Ayat kauniyahnya ada tin, ada zaitun, itu konsumsi. Ada turi sinin, itu rekreasi. Ada baladil amin, itu adalah ta'budi, ibadah, baladil amin. Kemudian ada khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu nafsi, pribadi. Jadi ayat itu kalau berdasar surat At-Tin ada ayat konsumsi, ada ayat rekreasi, ada ayat ta'budi, ada ayat nafsi, diri sendiri. Kita sudah mengenal dari berbagai makalah. Saya lupa itu berapa makalah surat At-Tin ini ya. Ba'du setelah yang dibicarakan di dalam kajian ayat itu. Biddin, pada din itu kadang bermakna ba'as, yaumal hisab, yaumal kiamat. Ada juga yang mengartikan biddin agama. Apalagi yang mendustakanmu setelah disampaikan sebelumnya biddin pada agama. Karena ada manusia beragama tapi mendustakan agama. Seperti di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Anda melihatkah orang yang mendustakan agama? Jadi beragama tapi mendustakan. Jadi pama yukadzibu ba'du biddin. Alaisa, apakah laisa bukan Allah bi
ahkam paling adil. Ahkam di sini maknanya paling bagus, paling bijaksana. Adil dan bijaksana kalau ahkam, bukan hanya adil tapi adil dan bijaksana. Biasanya kan kita kalau bijaksana teh melanggar keadilan. Kalau ada mahasiswa menghadap dosen, Pak, mohon maaf saya tidak bisa ikut kuliah tapi harus ujian, mohon kebijaksanaan saja. Jadi itu minta kebijaksanaan, itu teh melanggar keadilan. Tapi seharusnya kan adil dan bijaksana itu menyatu. Kemarin juga pengacara Sambo CS ada istilah, kita minta kebijaksanaan seperti melanggar keadilan. Iya. Jadi tidak minta kebijaksanaan. Padahal Allah itu adil dan bijaksana. Ya ahkamil hakimin, dan itu kan sering kita temukan dalam bagi waris, istilahnya bagi waris. Setelah dibagikan berdasar syariat Islam, ya kita ambil kebijaksanaan saja, melanggar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, paling adil dan paling bijaksana. Terjemah Departemen Agama gitu. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir? Nah, jadi kalau Departemen Agama menerjemahkan ayat ini dengan panggilan pada orang kafir, maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Jadi ba'dunya itu oleh depan diartikan setelah adanya bukti-bukti. Jadi K-nya itu juga dibuka tuh, wahai orang kafir, sehingga menimbulkan kamu berdusta, menimbulkan engkau orang kafir berdusta, mendustakan ya, bukan berdusta, mendustakan. Apa bedanya berdusta dengan mendustakan? Kalau berdusta tidak ada objeknya, tapi itu umum. Tapi kalau mendustakan ada objek yang didustakan, dan yang didustakannya itu adalah hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu. Bukti-bukti sebelumnya kan Allah itu menciptakan tin, zaitun, turi sinin, baladil amin, khalaqal insan ya ahsani taqwim. Itu kan semua bukti kekuasaan Allah. Bukti Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan yang hebat. Apa yang menjadikan alasan kamu mendustakan hari pembalasan? Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Jadi oleh Departemen Agama diartikan ayat ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Kita lihat tarikh ayat atau sejarah ayat ini. Sejarah ayat ini kita masih lihat kaitan dengan sebelumnya. Secara historis seperti dijelaskan terdahulu bahwa umat itu ada yang terkena pikun, dan riwayat dari Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah. Karena ada orang pikun secara historis. Karena di masa tua ada pula yang tetap sehat. Dan Rasul itu kan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari pikun, dari penyakit tua, dan itu dikabul. Rasul meninggal tidak dalam keadaan pikun dan tidak menderita penyakit tua. Rasul itu
masih muda, 63 tahun. Sama itu dengan Al-Bukhari, gitu, Muslim, umurnya sekitar itu. Kalau Imam Syafi'i terlalu muda, ya, wafatnya 54. Imam Ghazali terlalu muda, wafatnya ke usia 55. Tapi Imam Syafi'i umur 54 sempat ngitung huruf Al-Quran. Jadi hurufnya aja dihitung oleh Syafi'i, belum ada komputer, masih sempat. Ya, kita kembali. Jadi para sahabat ada yang terkena pikun di masa tua, dan ada pula tetap sehat sampai tua. Ya, tetap sehat sampai tua. Sahabat antara lain Anas bin Malik, walaupun sudah tuanya penglihatannya kabur, tapi itu sudah sampai 103 tahun usianya Anas bin Malik. Tapi lahir maupun batin, ada juga yang sakit, ada juga yang tetap sehat. Ayat ini berisi dialog dengan umat. Sudah dijelaskan dalil-dalil manusia diciptakan serta petunjuknya agar tetap memiliki derajat tertinggi. Jadi jangan sampai terjerumus kepada asfala safilin. Walaupun mungkin fisiknya ada yang terkena asfala safilin, terkena penderitaan karena kondisinya, tapi batiniahnya jangan. Jadi makanya kan konsep surat Ad-Duha, sebelum surat Ad-Din ini kita bahas, masa tua lebih indah dibanding masa muda. Lebih nikmat masa tua itu dibanding masa muda. Itu konsep keluarga di dalam Al-Quran. Masa tua itu lebih bagus, lebih indah, lebih nikmat dari masa muda. Karena masa muda mah capek, harus berjuang, berusaha. Masa tua, pensiun, tidak usah berusaha. Kekurangannya ditanggung oleh anak. Itu konsep keluarga dalam Islam. Jadi masa tua itu biaya hidup ditanggung oleh anak. Karena kalau masa tua anaknya sudah di atas 40 tahun. 40 tahun itu anak sudah berkewajiban untuk membiayai orang tua. Konsepnya. Jadi makanya lebih tua, lebih indah, lebih nikmat, tidak perlu bekerja, tapi hidup disenangkan ku anak. Harusnya memang gitu. Bagaimana caranya? Makanya kita ikut konsep aturannya di dalam Al-Quran. Saya sebetulnya sudah nyusun itu hadis-hadis pendidikan keluarga, mulai dari sebelum lahir, masa hamil, ketika melahirkan, ketika usia 7 hari, 7 hari sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 10, 15, kemudian nanti setelah 15 sampai 40, apa yang harus kita kerjakan? 40 sampai 2. Itu bahasan hadisnya di Angsur, yaitu di Baitur Rahim, ada Al-Muhajirin. Jadi kalau di Baitur Rahim saya membahas tafsir, karena hadis banyak, malam Jumaah di Baitur Rahim, di Muhajirin saya bahas hadis. Jadi walaupun dekat, materinya tidak sama, karena di sana di Muhajirin itu bahas hadis. Dan sekarang itu di Muhajirin sedang membahas harta, kedudukan harta dalam keluarga. Kemarin belum tamat, Sabtu kemarin jadi satu hadis itu 2 kali, kadang-kadang 3 kali pertemuan.
hadis kemarin itu membahas tentang harta diminta oleh anak dan diminta oleh orang tua. Harus dikemanakan? Diminta oleh anak, istri, diminta oleh orang tua, harus dikemanakan? Itu hadisnya menjawab. Dan itu dikirim lewat YouTube juga. Jadi utamanya kembali ke ayat historis ayat ini, dalam beramal soleh, iman dan beramal soleh mencegah pikun, mencegah penyakit tua, itu iman dan beramal soleh. Jadi kalau kita beriman, tekun beribadah, tapi kok terkena juga penyakit pikun atau penyakit tua repot, nah itu kekurangannya di amal soleh. Jadi kalau rajin beribadah secara tekun kepada Allah, sholatnya rajin, tahajudnya, saumnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, tapi kok sakit juga. Nah, kalau berdasar surat At-Tin ini, mungkin amal solehnya yang kurang. Karena kalau ingin bebas dari asmara safilin harus dua-duanya, iman dan amal soleh. Karena sering saya ulang-ulang, kaum muslimin di Indonesia imannya, ibadahnya banyak hebat, tapi amal soleh masih kurang. Ya, seperti Haji Mabrur. Haji Mabrur selalu didoakan pulang umroh, pulang haji, Haji Mabrur, umroh, mabrur. Tapi yang bagaimana mabrurnya, amal solehnya jarang dibahas. Sebab kalau di dalam riwayat Ahmad, ternyata sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, seperti apa Haji Mabrur itu? Buktinya di dunia. Ternyata kan Rasul menjawabnya, it'amul wa imsak salam. Memberi makan orang, menyantuni orang, dan menyebar luaskan perdamaian. Jadi ternyata amalnya kelihatan. Jadi di situ amal iman dan amal soleh terakhirnya. Jadi dengan ada bertanya ayat ini, mempertanyakan apakah masih ada setelah dijelaskan dalil-dalil yang tadi itu, dalil atau alasan mendustakan hari pembalasan. Tentu jawabannya tidak ada alasan lagi untuk mendustakan hari pembalasan. Berikut tanasub ayat. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, sebagaimana kita bahas bulan yang lalu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ayat sebelumnya diawali dengan sumpah Allah menjelaskan tentang manusia, watin, wazaitun, watulisinin, wadal baladil amin, baik kebutuhan konsumsi, rekreasi, maupun keyakinan, keimanan, serta kebutuhan pergaulan sesama amal soleh. Jadi kalau iman mendekatkan diri kepada Allah, kalau amal soleh kepada sesama manusia. Ayat berikutnya dengan ada bertanya, apakah pantas ada yang didustakan? Bukankah sudah jelas keterangan yang dirinci pada ayat-ayat sebelumnya itu? Pertanyaannya. Kaitan kedua, manusia hidup ada yang tetap baik segala-galanya, ahsanul takwim, ada pula yang berubah menjadi buruk, yaitu asfala safilin. Ayat berikutnya dengan ada bertanya tentang dusta yang mengandung larangan melakukannya. Larangan ini sebagai kelanjutan perintah agar setiap manusia menghindari dusta. Jadi kalau ditinjau dari sudut langkah menjauhi pikun, menjauhi penyakit,
kalau ditinjau dari sudut penyebab pikun, jadi penyebab pikun itu bisa kurang iman, bisa saja imannya bagus tapi kurang amal soleh. Bisa saja iman dan amal soleh, cuman kadang-kadang dusta, itu juga bisa menyebabkan pikun secara tersirat. Makanya jauhi dusta dalam keluarga supaya terburu-buru pikun. Kan orang mah ibu-ibu kadang-kadang sok ngadidik ke anak teh dusta. Bu, minta duit 10.000 untuk apa, kerjaan terbuka padahal punya, itu kan dusta. Kenapa harus dikatakan terbuka hari punya? Kan dusta itu. Jadi dusta pembodohan asal nama, tapi itu kayak berikutnya ya terus saya berdosa lagi gitu. Kayak lamun ayah kamu bejakan ibu kerja ayah, padahal ayah di imah itu dusta. Jadi kadang-kadang kita nggak bohong di dalam keluarga, nyuruh anak berdusta, secara tidak sadar. Makanya pantas dalam rangka bahasan manusia asani taklim dan asmara sapidin teh bohong dibahas. Pama juga dibuka batu binti alaihissalam ya kami hakimin. Kedustaan. Kemudian kaitan yang ketiga, ayat sebelumnya dipahami bahwa iman dan amal soleh itu merupakan salah satu langkah menyelamatkan diri dari asfala safilin dan tetap berada pada posisi ahsani taqdim. Ayat berikutnya mempertanyakan kedustaan, maka langkah berikutnya dalam menjaga ahsani taqdim dalam keluarga mesti jauh dari dusta. Makanya judulnya jangan ada dusta dalam keluarga. Ya, di antara kita jangan ada dusta dalam keluarga sekarang. Dan selalu menegakkan keadilan, karena di situ kamu hakimin. Jadi jangan ada dusta dan tegakkan keadilan. 4. Pertanyaan tentang dusta setelah iman dan amal soleh itu mengisyaratkan bahwa semua itu harus dibuktikan dengan kebenaran. Sebelumnya iman, amal soleh itu mencegah asfala safilin, itu akan tetap menjaga ahsani taqwim. Bagaimana caranya? Buktikan. Harus dibuktikan. Jadi dengan cara apa? Dengan kebenaran dan menegakkan keadilan, ahkamul hakimin, dengan menegakkan keadilan. Karena itu keimanan dan amal soleh yang dikecualikan dari asfala safilin mesti dibuktikan dengan menjauhkan diri dari dusta dan yakin akan keadilan Allah serta menegakkan keadilan. 5. Kaitan yang kelima, manusia sejak diciptakan hidup di dunia serta di akhir usia nampak ada perubahan. Manusia itu sejak diciptakan dari lahir, remaja, dewasa, terus ada perubahan. Perubahannya itu terdiri dari kholqiyah dan khuluqiyah. Kholqiyah itu pertumbuhan, khuluqiyah itu perkembangan. Kholqiyah pertumbuhan manusia, jadi kecil, besar, gemuk, montok, terus bisa ceking lagi di masa tua, lemah ketika lahir. Jadi remaja kuat, terus 40 tahun kuat, 50 tahun kuat, 50 tahun ke sini menurun kekuatannya.
Jadi makanya ada kerjasama antara orang yang tua dengan orang yang muda. Ketika kita lahir, ketika kita kecil, dibantu oleh orang. Maka orang tua semakin tua, kita semakin tua juga, jak-jak, waringkas. Maka ketika kita jak-jak, waringkas, orang tua turun. Itu perubahan manusia. Karena dulu ketika kita lemah dibantu oleh orang tua, maka ketika orang tua lemah, maka dibantu oleh kita yang dewasa. Jadi terus menerus gitu, manusia itu kerjasama antara yang muda dengan yang tua. Makanya ditekankan kan, jangan mengucapkan nada menyakitkan ketika orang tua lanjut usia. Faqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar. Sebut imma yablughanna indakal kibar. Jadi ketika orang tua di hadapanmu sudah lanjut usia, indakal kibar, maka di situ fala taqul lahuma jangan mengatakan itu adalah ucapan yang tidak pas, tidak layak, tidak sesuai, walaupun hanya satu nada. Makanya dalam bahasa Indonesia bisa 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 satu nada, tapi pikanyirian. Jangan sampai ketika orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Nah, jadi anaknya sudah jak-jak waringkas, usia orang tuanya tua, nah maka dia berani. Di situ ditandaskan. Dan ketika orang tua sudah tua itu doanya juga kamar bayan sumiro. Ingat ketika masih kecil. Nah itu bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengebrehkan kebenaran di dalam surat At-Tin. Ayat berikutnya bertanya, apakah masih ada alasan untuk mendustakan di akhir zaman atau untuk mendustakan akhir zaman? Bukankah Allah itu sebagai hakim tertinggi? Sekarang kita lihat tahlil tafsir. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Istilah fa yang berarti maka pada fama itu merupakan sambungan dari ayat sebelumnya. Jadi fama yukadzibuka ba'du biddin itu mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Maka apakah ada yang jadi alasan untuk mendustakan hari pembalasan? Di pamayukat dibuka ba'du biddin itu sebagai pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Maka mengandung arti apakah dengan penjelasan sebelumnya masih ada yang menyebabkan mendusta? Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah menyampaikan tafsiran pamayukat dibuka ba'du biddin itu antara lain, apakah masih ada orang yang mendustakanmu? Kalau Al-Baghawi mendustakanmu, yukadibu orang kafir, yukadibuka mendustakanmu Muhammad. Kalau depankan tadi wahai orang kafir, kalau Al-Baghawi mungkin wahai Muhammad, muskanya itu. Atau makna yang kedua, sesuatu apa yang membuat berani mendustakanmu? Yang ketiga, betapa berat dosa orang yang mendustakanmu, wahai manusia. Sedangkan ba'du mengandung arti setelah argumentasi, keterangan, dan berbagai petunjuk yang telah diuraikan.
Apakah masih ada yang mendustakan bidin pada hari perhitungan, pembalasan? Apakah tidak berpikir dengan menciptakan kemudian dewasa dan menjadi tua? Apakah semua itu tidak menjadikan bukti kebenaran hari perhitungan dan pembalasan? Dengan nada bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang yang masih mendustakan hari akhir atau hari pembalasan. Ya, telah terbukti kebenaran ayat Allah. Apakah masih tetap manusia mendustakan? Ayat ini juga mengandung anjuran bahwa untuk menjaga derajat ahsanit takwim itu harus membuktikan kebenaran, jangan mendustakan. Jadi bersifat pertanyaan ini mengandung perintah, itu perintah membenarkan, dan mengandung larangan, larangan mendustakan. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa dalam menjaga ahsanit takwim bukan hanya baik diri sendiri, tapi juga harus memperbaiki orang. Bukan baik diri sendiri, tapi juga memperbaiki orang. Bukan hanya membenarkan apa yang diajarkan Islam, tapi juga mengajak orang untuk menjadi benar. Jangan membiarkan orang yang mendustakan. Sayyid Qutb yang wafat 1386 Hijriah menafsirkan ayat ini dengan pertanyaan, apa yang menyebabkanmu mendustakan dengan telah terbukti kebenaran? Setelah diketahui kadar keimanan manusia serta kehidupannya, bagaimana pula perbedaan antara yang beriman dan yang tidak beriman? Di situ apabila ladina amanu, perbedaan juga antara yang mengambil petunjuk dengan yang mendustakan. Apakah masih ada alasan untuk tidak berpegang teguh pada aturan Allah yang kokoh dan yang kuat itu? Apakah masih ada alasan untuk mendustakan? Demikian komentar Sayyid Qutb. Dicantumkannya pertanyaan semacam ini dalam rangkaian ayat penciptaan manusia yang awalnya ahsanit takwim, kemudian ada yang menjadi asfala safilin, tentu saja memberi isyarat bahwa dusta itu ada pengaruhnya terhadap gangguan fisik dan psikis. Dusta itu ada pengaruh kepada perkembangan kholqiyah dan khuluqiyah. Pada dasarnya setiap bohong itu berdampak negatif dan resiko sesuai dengan tingkat kebohongan. Di bohong itu pasti ada negatifnya, baik pada diri sendiri apalagi pada keluarga. So bapak sesekali berbohong ditanya ku ibu, Pak, nah telat pulang teh. Jawab, di kantor ada rapat. Kan si ibunya ngecek ada rapat atau enggak? Enggak. Tanya lagi, kenapa di rapat? Gening teu aya. Bohong lagi kan? Jadi antara suami istri kadang-kadang berbohong. Jadi harus bohong lagi. Ibu juga ditanya, kemana kamari duit pan keur belanja teh geus banyak? Pak, udah dikasih banyak, nah kurang. Itu ini segala macam dicampuri bohong, timbul lagi tindakan berikutnya untuk menutup kebohongan tadi dengan bohong berikutnya. Jadi kebohongan itu pada dasarnya harus siap berbuat kebohongan yang lain. Di satu kali bohong itu dijaganya harus bohong lagi. Yang biasanya bersambung. Bahkan sampai seorang itu menjadi pembohong, sambung menyambung kebohongan. Sambung menyambung kebohongan. Itu kan kemarin, itu kan asalnya menuduh seseorang membunuh.
Padahal dia yang merencanakan, disuruh nembak dinding dan sebagainya. Itu kan tidak bisa tidak itu. Harus bohong. Mungkin aja di pengadilan harus bohong. Karena pernah dia berbuat bohong. Atau yang kasus jual narkoba itu yang Kapolda Jawa Timur yang sumber Jawa Timur pindah ke Jawa Timur terjadi. Itu kan mulanya kan bohong itu Kapolda. Tapi kok bawahannya itu terungkap ada yang jadi yang menjadi pembukti satu orang jadi rame karena kebohongan. Jadi bohong itu begitu. Jadi selalu terus menerus menjadikan kebohongan berikutnya. Makanya Rasul bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innal fujur ayatikum hatta yuktaba indallah kadzaban. Bohong itu mendorong kepada jahat yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Yang jahat itu membawa ke neraka. Neraka itu bukan hanya di akhirat kelak, di dunia saja tersiksa akibat kebohongan. Di dunia saja. Itu jangan dikira yang pasukan berbohong itu ya kebenarannya karena kasusnya lagi polisi sekarang jadi kasusnya itu kelihatan gitu bohong bersama-sama menjadi tim kebohongan gitu. Tim kebohongan itu sampai jadi ilal wujud kepada kejahatan sampai membunuh orang itu kejahatan dari kebohongan. Dan itu yahdi ilanan ke neraka, bukan hanya neraka di akhirat, di dunia aja itu sudah tersiksa. Sudah tersiksa. Jadi walaupun ditahannya di Mako Brimob, bagi yang biasa menahan orang itu tersiksa. Ya mungkin kalau sebangsa Saifuddin ditahan di Mako Brimob terjadi senang gitu, karena enak itu fasilitas. Tapi kalau bagi yang biasa duduknya hebat gitu tuh, ditahan di Mako Brimob ya 1000 itu, jadi sudah tertahan. Jadi akibat kebohongan. Jadi bukti gitu. Yahdi ilanan wa inna rajul, dan seseorang itu layak dibohong hatta yutab, sehingga tertulis itu indallah di sini Allah kadzaban, jadi pendusta. Jadi lama kelamaan jadi pendusta, bohong. Sidang berikutnya Bapak ikuti, bohong itu banyak yang bohongnya terus. Mau disidang deh, banyak kebohongannya untuk menutupi itu. Ya mungkin kalau yang jadi kooperator mau nggak bohong ya jujur. Tapi kalau bagi yang tidak jadi kooperator itu bohong. Dengan demikian menyelesaikan kebohongan dengan mengaku dan menutupinya itu harus taubat, kudu eureun bohong gitu. Kudu eureun. Jadi kalau ibu dengan bapak di rumah pernah kebohongan, ditanya kalau oleh ibu karena bohong sekali, bapak nggak jawab, oh iya punten bu, kabarin teh bapak teh bohong gitu. Karena tong ditutupi gitu bohong sebelum nanti udah aja punten bu, maaf, memang kabarin teh bapak teh bohong, punten minta hampura. Itu berhenti itu kalau tobat mah. Nanti kalau bohong berikutnya tentang itu. Ibu juga begitu. Kalau ditanya berikutnya oleh bapak, oh iya bapak, ibu teh kemarin teh bohong, tak butuh. Anak juga begitu, ke anak juga begitu. Makanya kamu jangan bohong ya, kamu ini ibu bohong. Maaf, ibu bohong. Jadi itu harus belak-belakan untuk menutupi kebohongan.
So, kalau tidak belak-belakan, terus harus bohong terus menerus. Bahkan di situ dikatakan yuktab, tertulis sebagai kadzaban, sebagai pembohong. Ya, tidak aneh, penyakit akibat kebohongan itu banyak yang dikenal dengan psikosomatik ya. Jadi penyakit jasad diakibatkan oleh rohani, oleh psikis. Di antara mereka berani berbohong dengan bahkan membuat kisah kerheureuy, kita kan hayang heureuy, membuat kisah dengan bohong. Saya juga kadang-kadang sok kaget, kayak penceramah bikin kisah kok bohong. Kisahnya kok bohong gitu. Itu kan jadi kaget tuh kalau yang berdasar hadis-hadis palsu itu kan bohong, itu hadis-hadis maudhu itu, karena dikatakan hadis padahal bukan, itu kan akibat bohong hadis maudhu itu. Seperti kisah tentang Rasulullah katanya menyuapi Yahudi buta di penjuru kota, menyuapi penjuru kota. Itu kan hadisnya maudhu, tapi kan itu populer di kalangan yang penceramah gitu, yang demikian. Nah itu kan kisah palsu, kisah bohong, karena kan itu nage berat itu teh, makanya diganti ku Abu Bakar teh ngaku Rasul kan bohong. Kan tak mungkin Abu Bakar itu bohong. Lebih banyak itu kisah-kisah yang bersebaran, tapi kisah-kisah yang bohong, yang menimbulkan harus kebohongan berikutnya. Ya kadang-kadang bohong itu demi menghibur, biasanya menghibur hadirin dalam obrolan biasa, menghibur hadirin. Waktu kurban bahkan ada SK Gubernur Jawa Barat sudah menetapkan tidak boleh kurban kambing kuningan. Itu di WA, SK Gubernur Jawa Barat melarang kurban dengan domba kuningan. Saya tanya itu SK-nya nomor berapa? Walaupun memang domba kuningan itu nggak bisa jadi kurban, tapi yang nyebut SK Gubernur itu siapa? Nah, itu kan bohong, bisa bohong. Itu supaya disengsirikan. Jadi bikin cerita bohong supaya pembaca WA itu sering. Kan maka saya tanya itu SK Gubernur nomor berapa? Seperti serius saja saya tanya. Itu ingin menunjukkan bahwa SK Gubernur itu bohong, karena tidak mungkin Pak Ridwan Kamil mengeluarkan SK melarang kurban dengan domba kuningan. Tak mungkin. Makanya saya tanya aja. Tapi itu cerita bohong. Jadi untuk disengsirikan. Nah cerita bohong untuk disengsirikan itu dikecam oleh Rasul. Wailun lilladzi yuhaddisu. Wailun itu celaka. Celaka, mampus, wailun. Tersiksa, wailun lilladzi yuhaddis, bagi orang yang bicara, ngobrol, fayaktibu, terus bohong dalam obrolan itu, liyudhika bihil qaum, supaya orang lain sering, supaya orang lain ketawa, lalu bikin cerita bohong. Wailun lahu, sampai Rasul itu ulangi lagi, wailun lahu, celaka. Sampai ini hadis ini sebagai nadir, peringatan. Wailun lahu,
celaka. Orang yang ngobrol campur bohong supaya diketawakan orang. So kalau nguping lawak di televisi itu mayoritas bohong supaya diketawakan orang. Nah, jadi berbohong itu tidaklah dibenarkan walaupun hanya baik dalam urusan serius ataupun sekedar main-main. Sering kita lihat orang kalau sudah kumpul dengan temannya kan berupaya membuat senang dan tertawa teman-temannya walaupun harus bohong. Ternyata bohong semacam itu walau menarik orang lain bisa tertawa ternyata membawa bahaya. Bahkan sampai 3 kali wailunnya Rasul itu menyebut. Kata orang, lisan adalah daging tidak bertulang. Apabila manusia tidak menjaga lisannya, maka kebinasaan yang dihadapan. Ingat selalu, tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut, kecuali ada malaikat yang mencatat. Ucapan itu dicatat. Nah, yang kedua min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid catat. Manusia yang berbohong akan selalu menutupi kebohongan yang apabila tidak ada jalan akan berusaha berbohong kembali, yang berakibat jiwanya tertekan oleh kebohongan tersebut. Dampak negatif dari bohong sebenarnya bukan hanya pada penyakit rohani, psikis, melainkan berpengaruh pada penyakit jasmani. Jadi tegas, berbohong itu akan mempercepat asfala sabilin. Asfala sabilin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil? Perkataan alaisa itu merupakan kalimat istifham atau kalimat tanya. Apakah? Laisa bukan. Sehingga berarti bukankah Allah atau apakah tidak? Bukan tidaknya, apakah tidak? Yang dipertanyakan adalah biahkamil hakimin, hakim atau yang menetapkan keputusan, yang menghukum yang paling adil, paling bijaksana menurut Ibnu Jauzi yang wafat 597 mengutip pendapat Qatadah mengartikan ahkamil hakimin itu bukankah Allah hakim yang tertinggi, paling adil, paling bijaksana, akan menghukum dan menghukum yang mendustakan, menghukum yang memberi petunjuk dan menghukum yang mendustakan. Ahkamil hakimin. Dengan nada bertanya atau mengecap orang yang beranggapan bahwa hukum Allah tidak adil. Kan sering itu ada istilah utama-utama dalam pembagian waris ya nama orang bagi rata secara adil. Justru itu jawabannya tidak adil. Jadi kalau laki-laki dan perempuan dibagi rata itu namanya tidak adil. Yang adil itu apa? Yang adil itu malam yahkum bima anzalallah wa ulaika dzalimun. Orang yang menghukum tidak berdasar hukum Allah dolim. Jadi yang adil itu berdasar hukum Allah. Makanya kalau ada pertanyaan politikus, ada itu politikus ngomong tokoh lagi. Kita mau milih mukmin yang dolim atau kafir yang adil? Itu gak benar itu pertanyaan seperti itu. Mana ada kafir adil? Gak ada. Yang adil itu mukmin. Orang mukmin itu yang harus karena apa? Malam yahkum bima anzalallah wa ulaika dzalimun. Orang yang tidak menerapkan hukum Allah itu dolim. Mana ada orang kafir menegakkan hukum Allah, yang
menegakkan hukum Allah itu mukmin. Jadi kalau pertanyaan itu harus dibantah pertanyaannya, harus dibantah pertanyaannya. Karena perkataan adil itu menurut bahasa seimbang, sepadan, tidak berat sebelah, tidak kurang, tidak lebih. Sekarang menurut istilah ilmu hadis, kalau adil itu, kalau ahli hadis ya kan, isnadu adilun, atau rawinya adil. Rawinya adil itu tidak melanggar aturan Allah. Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah, dia mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat Rasul itu semua adil. Yang dimaksud adil itu tidak melanggar aturan Allah. Di perkataan adil itu sebenarnya malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humud dhalimun. Jadi kalau dia partai keadilan, itu partai yang menegakkan hukum Allah. Jadi kalau tidak menegakkan hukum Allah, jangan disebut partai keadilan. Itu kezaliman kalau tidak menegakkan hukum Allah. Jadi lawan adil itu kan zalim. Keadilan, jalan keadilan itu, di jalan keadilan itu harus menegakkan hukum Allah. Nah, aturan Allah yang adil. Jadi ayat wa malam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humud dhalimun mengisyaratkan yang hukum bukan berdasar syariah termasuk zalim. Maka yang menegakkan hukum berdasar apa yang Allah tetapkan, yang tidak berdasar yang Allah tetapkan, itu tidak adil namanya. Jadi jelas hukum yang adil adalah yang berdasar aturan yang diturunkan Allah, karena dia adalah yang maha adil. Jadi kalau kita ingin adil, ya hukum Allah tetapkan. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usia senior seperti saya, segera wasiatkan kepada anak. Kalau bapak atau ibu meninggal, pesan bapak dan ibu supaya hukum waris diterapkan berdasar hukum Islam. Itu aja. Pesan ke anak-anak supaya jangan masih angke lah mengurang maut. Pada orang itu pasti maut. Pasti maut. Terus saya rumuskan kedudukan hartanya. Karena yang sering jadi persoalan bagi waris itu, pertama kedudukan harta, terutama kalau meninggalnya tidak sama ya antara suami istri. Suami heula meninggal atau istri heula meninggal, bagaimana kedudukan hartanya. Nah, sepakati aja sekarang sedang hidup oleh ibu dan bapak. Apakah harta yang didapat hasil usaha di dalam keluarga teh mau dibagi dua, 50%, 50%, 50% ibu, 50% bapak, atau ibu 60%, bapak 40%, atau 70, 30, umumkan ke anak-anak. Namun bapak maut, harta yang didapat bagikan waris hak bapak dulu berapa persen, umumkan, sepakat dulu suami istri dari sekarang, sepakat dulu. Kenapa? Karena berdasar ayat An-Nisa itu lirijali nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna, sesuai dengan usaha masing-masing. Usaha masing-masing itu perjanjian juga, termasuk supaya nanti ada yang meninggal dalam keluarga tidak ada yang share kedudukannya. Nah, setelah itu amanatkan kepada anak-anak. Kalau bapak atau ibu meninggal, bagi waris berdasar hukum Islam.
Allah. Tabungan namun dibagikan secara adil ditafsirkan oleh anak-anak dibagi rata. Jadi tekankannya harus berdasar hukum Allah, hukum baris. Karena Allah yang maha adil. Kita lihat takwilnya sekarang. Ayat 7 ini berisi pertanyaan tentang apa yang menyebabkan manusia mendustakan ad-din. Din itu bisa hisab, bisa ba'as, bisa agama. Mengandung penegasan bahwa tidak ada alasan untuk mendustakan. Kedua, pertanyaan tentang kedustaan semacam ini tentu bukan hanya mengundang jawaban secara lisan, tapi mengandung larangan untuk melakukan. Jadi ada yang perintah, ada yang larangan. Tiga, pertanyaan tentang kedustaan disambungkan dengan penjelasan penciptaan manusia sejak awal sampai diciptakan nasari takwim, kemudian ada yang terjatuh asmara sabilin, lalu dikecualikan beriman dan beramal soleh, lalu dipertanyakan apakah masih ada alasan untuk dusta. Ini mempertegas jika ingin memiliki derajat tertinggi, jauhi dusta. 4. Dengan nada bertanya, ayat 7 mengecap orang yang pasti mau mendustakan. Bukankah sudah jelas bukti kebenaran al-Islam, baik secara ayat qauliyah maupun kauniyah? Tersirat pula di dalamnya bahwa berdusta itu berbahaya bagi keutuhan ahsan takwim. 5. Ayat 8 dengan nada bertanya, bukankah Allah sebagai hakim yang paling adil? Pertanyaan ini merupakan kecaman terhadap orang yang menuduh tidak adil pada hukum Allah. Sekaligus pula mengandung perintah agar setiap umat menegakkan keadilan. Takwilnya, pertama, pendidikan keluarga dalam menjaga keutuhan asli takwil dan menjaga asmara sabilin, maka kita menemukan langkah berdasar surat At-Tin ini. Pertama, tingkatkan keimanan karena ilal ladina amanu. Kedua, tadabbur ayat qauliyah karena di situ ditanyakan ada ahkamul hakimin, hukum Allah itu. Kemudian ketiga, tafakkur ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu yaitu tin, zaitun, baladun amin, turisinin, itu ayat kauniyah. Kemudian keseimbangan dalam segala hal, baik makanan karena watin wa zaitun, perjalanan karena turisinin dan hadal baladul amin, maupun spiritual karena ilaladina amanu, dan sosial karena wa'amilu sholihat. 5. Amal soleh menjangkau diri sendiri. Amal soleh itu kepada diri sendiri, makanya makanan harus sehat, zaitun, sesama manusia karena amal soleh, dan alam semesta ada dataran rendah, dataran datar, dan dataran tinggi. Diajari oleh surat At-Tin ini. Menegakkan kejujuran karena tidak boleh bohong. Menjauhi kedustaan karena yukadzibu, dilarang dusta. Menegakkan keadilan seperti Allah ahkamul hakimin. Menjauhi kedaliman supaya tetap ahkamul hakimin, bebas dari dolim. Kemudian bahaya bohong cukup banyak. Berdasar apa yang diuraikan ini, ternyata ada juga kaitan dengan fisik. Bohong itu selalu tertekan. Kalau sudah berbohong, kita merasa tertekan terus-menerus. Saat seseorang memegang rahasia, secara natural pikiran itu akan berusaha menjaga rahasia itu.
agar tidak terungkap kebohongan jadi kan tertekan. Terus hidupnya juga kurang fokus karena menyimpan rahasia itu sama seperti yang menyilaukan. Aduh, kadia bisikal nyawan ketidakjujuran. Terus dilanda ketakutan, takut kenyawan. Terus bohong juga bisa memperpendek usia. Berbagai penelitian membuktikan betapa bahayanya menyimpan banyak rahasia kebohongan. Kemudian seperti yang punya penyakit berbohong dari penyakitnya itu kan menderita, beda dengan yang belak-belakan punya penyakit. Terus ketagihan, bohong itu adiktif. Ketagihan sama seperti narkoba. Narkoba kan minum sekali ketagihan. Atau judi juga ketagihan. Kalau menang ketagihan yang menang deh, lamun eleh penasaran sugan menang. Jadi makanya kan di dalam Quran itu judi sama homer narkoba itu kan gandengan. Khomru wal maisir itu sama-sama bikin ketagihan. Dan juga bohong seperti itu. Makanya di situ dikatakan inna rajul la yaqdim hatta yuktab indallah kadzaban, sehingga jadi pendusta akhirnya. Kemudian itu akan mempercepat pikun orang yang berdusta itu. Karena menutupi kebohongan yang menimbulkan banyak keraguan dalam bertindak. Lama-kelamaan akan dilanda keraguan terus-menerus, akhirnya pikun. Mempercepat kepikunan, terus menghilangkan teman. Orang yang mengalami berbohong itu bakal merasa tertipu dan merasa kapok pembohong. Ya kalau bohong dalam keluarga, yang paling cepat hilang keluarga percayanya. Ada istilah kan, konsumen itu sekali lancung ke ujian seumur hidup, tidak percaya. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada waktu 12 menit kalau ada pertanyaan. Enggak, saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada pertanyaan